Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa kembali di dalam ibadah doa dan kesaksian GKN Immanuel Bululawang Malang. Pada hari ini, puji Tuhan kita sudah memasuki tahun yang baru. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tetap melimpah di dalam hidup kita. Ya, kita tidak perlu takut menapaki tahun yang baru ini, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu di tahun yang lalu. Biarlah pada tahun ini Tuhan kami tetap membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami membutuhkan tuntunan tangan-Mu ya Tuhan untuk menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah doa dan kesaksian kami. Biarlah Engkau memimpin, Roh Kudus-Mu mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, boleh diberkati melalui ibadah doa dan kesaksian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
menolong kita, senantiasa menjaga kita. Haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan melihat tayangan dari kesaksian jemaat. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami melalui tayangan ibadah kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak hal ya yang saya saksikan karena Tuhan itu terlalu baik ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Yoni, Bu Ike, Bu Debi ya, yang sudah mencarikan donatur ya, sehingga Natal boleh berjalan dengan lancar dan bisa memberkati banyak orang, sehingga apapun yang kami rindukan ya, supaya kami boleh memberkati banyak orang. Tuhan juga yang sudah menyediakan ya, lewat Pak Yoni, Bu Ike, juga Bu Debi yang mencarikan donatur untuk kerja di tempat ini. Saya bersyukur sebagai ibu yang dikasih oleh Tuhan, Natal boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan, berkatnya boleh dicurahkan atas gereja Tuhan, sehingga kekurangannya bisa terselesaikan, tertutupi ya, berkat kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur. Saya ini rasanya Tuhan itu ngujo saya sebelum Natal dan sesudah Natal ya. Tuhan itu memberikan berkatnya yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang mengirim ya, sampaikan Mbak Ike yang Pak suruh ngambil kan, kok kayak pegawai negeri aja sih ya, banyaknya segini banyaknya ya. Saya berkata, siapa yang ngasih tahu? Saudaraku, saat kita membutuhkan, Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Pak Yeri katakan berkat Tuhan itu nggak pernah salah ya, nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak pernah tertukar dengan siapapun. Berkat Tuhan itu pas kepada siapapun yang membutuhkan. Bapak itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Natal saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini dana kurang banyak sekali, tapi saya percaya Tuhan mencukupkan semuanya. Tuhan alirkan dana dengan luar biasa. Sesudah Natal pun saya mau ke teman saya, Bu Ike suruh ngambil, coba sih ada berkat. Waktu diambil, kok kayak pegawai negeri banyaknya Bu ya, luar biasa. Tuhan kasih apa yang saya inginkan, apa yang saya perlukan saat itu, karena saya rindu supaya semua boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh, saya percaya apapun yang kami lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau secara manusia Natal itu saya katakan lah, gak mungkin lah ya, dananya tidak akan mungkin tercukupi. Tapi Tuhan penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongannya, sehingga mencukupkan apa yang diperlukan. Dan juga sesudah Natal pun Tuhan juga memberkati. Hari Jumat saya ini parno ya, karena waktu kami keluar saya diajak makan ya sama anak saya, lalu di sebelah saya ini makan kok tidak aturan, garamnya sebegitu banyak,
sambelnya sebegitu banyak, lidah ilat kula mboten krasa. Waduh mateng kon ya. Covid ini ya. Terus saya parno ya. Akhirnya pulang itu saya mandi air panas, minum Panadol, minum jahe, minum apa? Jeruk. Pokoknya semua itu saya minum karena saya nggak mau ya, nggak mau tertular Covid itu ya. Karena saya percaya perlindungan Tuhan itu nyata ya. Jadi seharian itu sampai malam parno banget saya ini ya. Tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan berikan kesehatan untuk saya. Saya sebagai gembala sidang mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan berkati kita segalanya. Kalau ada salah-salah kata saya, namanya manusia ya, saya mohon maaf. Tuhan berkati kita segalanya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat tahun baru, terlebih dahulu selamat Natal dan selamat tahun baru tahun 22. Dan selama tahun 2021 Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan saya. Walaupun banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saya, tetapi Tuhan senantiasa menolong di dalam setiap apa yang kami alami ya. Karena setiap malam dan setiap pagi bangun tidur saya dengan mantan pacar saya yaitu Pak Agus ya, senantiasa bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan ya, karena kami ini sudah berusia ya, usianya sudah lanjut ya, dan apalagi ini tahun 22 sudah ditambah lagi oleh Tuhan, tidak lagi 70 tapi 71 ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan umur 70 dan selebihnya itu adalah bonus daripada Tuhan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan di dalam usia saya yang sudah lanjut ini ya, saya tetap senantiasa mau mohon Tuhan tolong kepada saya sampai kepada akhir nanti ya. Saya tetap dan dengan Pak Agus ini dan juga dengan anak-anak cucu-cucu ya, untuk selalu setia kepada Tuhan dan senantiasa mau melayani akan Tuhan ya, melayani pekerjaan Tuhan, karena Tuhan datang ke dalam dunia ini sudah melayani kami, sudah melayani kita semua, dan oleh sebab itu biarlah kita juga mau yaitu melayani akan pekerjaan Tuhan. Kita mau membalas kasih Tuhan, Tuhan yang sudah memberikan kasih, Tuhan yang sudah memberi pengampunan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat-sangat luar biasa baiknya Tuhan bagi saya, walaupun di dalam yang sudah saya saksikan yang tahun lalu sampai sekarang ya, walaupun masih ada sedikit sakit ya, karena memang usia yang sudah lanjut terbakar, jadi kakinya masih agak sakit ya, tapi Tuhan tetap memberi kekuatan kepada saya dan juga kepada seluruh keluarga saya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu diampuni akan segala salah dosa saya yang sudah saya perbuat, baik sengaja maupun tidak kami sengaja ya. Karena kami ini juga tidak, itu manusia yang tidak sempurna ya, manusia yang selalu juga berbuat salah ya, kepada seluruhnya, bagi bayang-bayang Tuhan, bagi hamba Tuhan ya, dan juga jemaat Tuhan semuanya, dari anak kecil ya, kaum muda, remaja, dewasa dan lansia ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan
Sampai saat ini pun saya juga masih diberikan kekuatan Tuhan, selalu dan selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu dan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik bagi saya. Karena saya meyakini akan firman Tuhan. Barang siapa yang senantiasa percaya kepada Tuhan, senantiasa akan ditolong oleh Tuhan setiap saat, ya. Apapun segala masalah itu akan ditolong oleh Tuhan. Dan saya pun juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya mendapatkan firman Tuhan ini di dalam tahun ini, ya. Seperti yang sudah saya berikan firman Tuhan di dalam kaum wanita. Dan ini pun juga diberi oleh Tuhan pada saat ini juga, ya. Akan saya bacakan, yaitu di dalam Yakub pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Ya. Dan sini saya mengamini, dan juga firman ini sudah saya dapatkan terlebih dahulu di tahun yang lalu, ya, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, ya. Dan kemudian saya berikan di dalam ibadah kaum wanita. Nah, di sini yaitu Yakub pasal 1 ayat yang 3. Juga ayat sebelumnya, ayat yang kedua sampai yang ayat keempat itu saya berikan kepada kaum wanita. Dan memang di dalam segala ujian itu akan yang itu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu jangan kita takut menghadapi segala apapun, ya. Karena apa? Karena ini akan menghasilkan ketekunan bagi kita semuanya. Iman kita semuanya akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita mau tekun sampai kepada akhirnya nanti, ya, sampai Tuhan panggil kita semuanya. Dan kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dan saya sangat sungguh bersyukur pada Tuhan. Firman ini senantiasa akan menguatkan iman saya, ya, untuk saya semakin hari semakin tekun, walaupun sudah berusia lanjut, tetapi saya tetap semakin tekun di dalam ibadah, di dalam mengiring Tuhan, juga di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Walaupun talenta apa saja yang diberikan Tuhan kepada saya, tetap saya akan jalani dengan sukacita, ya, seperti firman tadi, dengan sukacita, dengan sehati dan sepikir, dan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan Yesus Kristus, inilah satu hal yang terindah bagi saya dan juga bagi suami saya yang akhir-akhir ini juga mendapatkan pencobaan, ya. Tetapi saya berikan satu kekuatan kepada Pak Agus, sudahlah, ya, itu adalah semua ujian daripada Tuhan akan, yaitu mendatangkan satu ketekunan. Kita selalu mau berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan akan senantiasa menolong. Dan sampai saat ini pun saya bersyukur Tuhan memberikan, yaitu kelegaan bagi Pak Agus, ya, di dalam menghadapi tangannya yang terkena gatal, ya, dan itu Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan satu kekuatan. Sebab apa? Sebab saya pun juga merasakan akan kaki saya ini, dan juga kemudian saya berikan kekuatan kepada Pak Agus ini supaya kita semuanya selalu berserah, berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tetap akan menolong kita semuanya, dan Tuhan tidak akan membiarkan, ya, akan Pak Agus ini, ya, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Saya dulu. Tuhan sudah baik bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di tempat ini. Dan biarlah
Mohon dimaafkan bila ada salah kata selama tahun 2021 kami, mungkin dalam tingkah laku kami, dalam perkataan kami tidak menyenangkan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mewakili keluarga mohon maaf, dan biarlah kita di dalam tahun yang baru kita bergandengan tangan seperti yang difirmankan Ibu Gembala, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk kita maju di dalam Tuhan bersama-sama. Tidak ada yang maju satu, yang satu mundur, tapi kita tetap maju bersama-sama di dalam Tuhan. Kita mau setia tambah lagi di dalam Tuhan, dan Tuhan begitu baik. Kalau disaksikan mungkin enggak cukup, tapi Tuhan sangat baik bagi keluarga kami. Kalau selama pandemi Bapak Ibu sekalian juga merasakan dampaknya begitu luar biasa di dalam segala hal. Kalau dihitung-hitung mungkin nggak dimasuk di akal dengan istilahnya pendapatan segitu. Meskipun kami dengan harus pulang malam dengan segala loyalitas yang tinggi di dalam pekerjaan kami, itu sudah menjadi tugas tanggung jawab kami. Saya tidak memikirkan hal materi yang harus biasanya kalau orang kerja kan selama ini saya memikirkan kalau saya pulang jam sekian saya dapat gaji sekian. Tidak munafik tapi saya diajarkan di tahun corona ini, istilahnya tahun corona, saya diajarkan saya harus kerja buat Tuhan. Meskipun gak di gereja, tapi saya di perusahaan, saya kerja buat Tuhan. Saya tidak memikirkan saya diajarkan tidak memikirkan hal apa yang akan saya dapatkan, tapi saya diajarkan apa yang harus saya berikan bagi perusahaan, apa yang bisa saya berikan bagi istilahnya sekitar saya, kemampuan apa yang istilahnya meskipun saya nggak pinter, meskipun saya nggak lebih, tapi saya berusaha untuk saya memberikan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak tutup mata bagi keluarga kami. Tuhan tetap sediakan segala apa yang kami perlukan, bahkan lebih kadang. Kalau saya dengan istri kadang malam-malam kadang berbincang-bincang, Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu luar biasa. Dan istri saya selalu menguatkan saya secara pribadi, kadang melalui statusnya, kadang melalui saya jarang update status, kadang-kadang juga itu update status, kadang juga nyuplik dari TikTok. Itu saya kalau yang baik-baik saya memuatkan hati saya, itu saya bagikan untuk saya share. Tapi yang sering menguatkan saya istri saya, ya wis dijalani, kuatkan, biarlah pekerjaan yang dijalani tidak akan sia-sia. Amin. Itu yang saya pegang, dan Tuhan tetap memelihara kami, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan selalu, dan berkatnya begitu cukup bagi kami, dan bahkan lebih bagi kami. Tapi kalau menurut daging mungkin nggak kurang, tapi kalau secara hitung-hitungan sebenarnya itu lebih dari cukup. Kalau sebagai manusia mungkin semuanya mungkin kurang, mungkin habis punya sepeda, punya motor, habis punya motor, punya mobil ini mau ganti yang ini, mau istilahnya rumah sudah dikasih segini, mau minta rumah yang besar, itu manusiawi. Tapi Tuhan, kalau secara hitung-hitungan Tuhan itu begitu cukup bagi keluarga kami, dan Tuhan
selalu tepat pada waktunya. Tuhan ngasih berkatnya melalui seseorang, melalui istilahnya atasan saya nggak istilahnya nggak menutup mata dengan pekerjaan kami yang apa istilahnya pulang harus larut malam. Kayak kemarin saya harus setiap hari harus pulang jam 12 jam 1. Tuhan berikan kekuatan, dan mau tahun baruan kemarin saya kepingin jemput istri saya sore, tapi ternyata nggak bisa, harus malam-malam. Tapi Tuhan berikan berkatnya luar biasa sebelum saya berangkat dari atasan saya, dan itu sangat bersyukur bagi keluarga kami. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan pelayanan kami biarlah berkenan di hadapan Tuhan, bukan berkenan di hadapan manusia, tapi kami mau perkenanan Tuhan, dan pelayanan kami semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan, dan kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini saya bersyukur kalau ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Sudah 4 bulan ini ya, saya melayani tempat ini, dan itu tidak mudah buat saya meninggalkan pelayanan saya di Sidoarjo, full timer, dibayar dan itu semua saya lakukan untuk membantu pelayanan di sini. Saya dan suami pikir, kok gereja besar saya bantu, gereja saya sendiri kok enggak saya bantu. Dan akhirnya keputusan kami bersama, saya meninggalkan pelayanan di Sidoarjo, full timer di sana dan full melayani di sini. Walaupun sekali-kali saya juga membantu pelayanan di sana. Dan saya istilahnya meninggalkan gaji tetap ya, gaji tetap saya di sana. Saya pernah berpikir, kira-kira saya bisa makan apa enggak ya, bisa punya mulut ya. Tetapi ternyata Tuhan itu sungguh baik. Saya tetap ada di sini dan saya masih bisa tetap menikmati berkat Tuhan. Enggak tahu dari mana berkat itu datang. Dan setelah saya melayani di sini 2 bulan, suami saya tidak bekerja juga. Clock pace ya. Itu jadi semacam protes sama Tuhan. Walah Tuhan, sing siji sudah tak tinggal, kok malah Tuhan malah nggak ngasih pekerjaan buat suami saya. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya buat saya. Nggak tahu dari mana ada aja yang memberi berkat buat kami. Kadang-kala kami pikir transport ke sini bolak-balik itu sudah berapa, belum lagi kalau kepingin apa gitu kita ngasih apa gitu, itu sudah biaya lagi. Belum lagi kalau mobilnya mogok ya, itu sudah biaya lagi ya. Tapi ya sudah, kemurahan Tuhan sampai saat ini kami bisa melayani di sini. Saya mohon bantuan doa Bapak Ibu semuanya supaya setiap pelayanan yang kami kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua, tidak menjadi batu sandungan. Saya ingin kita bersama-sama maju bersama untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Saya juga mohon maaf bila ada sikap saya, perkataan saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu ya. Semua untuk kebaikan. Memang kadangkala saya ini juga agak frontal ya, berkata agak keras, tapi itu semua supaya kita ini maju bersama
ya. Jangan hanya kita menginginkan makanan yang lembut-lembut aja, tapi kita mau dewasa secara rohani kita, ya. Bukan hanya badannya yang gede, tapi rohani kita juga harus bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Itulah kesaksian saya, biarlah itu menguatkan iman kita semua. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesaksian yang sudah kami dengar dan kami sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati kami di tahun yang baru ini. Tuhan tetap bersama kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di tempat ini, baik pria, wanita, tua dan muda, anak-anak sekalipun. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan akan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kesaksian yang sudah disampaikan oleh jemaat kami di GKN Immanuel boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube GKN Immanuel Bululawang, dan bersama-sama kita boleh beribadah, bagi ibadah raya maupun ibadah doa dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.